Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Alur Cerita Manga. Di video kali ini aku bakal bercerita tentang manhwa Genshin Impact chapter pertama yang berjudul Anggur Merah. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe supaya teman-teman itu nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kalau sudah, langsung aja kita mulai. Cerita bermula di sebuah arena pertarungan bawah tanah milik organisasi bernama Fatui, di mana terdapat seorang pemuda yang tergeletak akibat kalah dalam pertarungan, dan seorang pria bernama Krupp yang merasa kesal akibat kekalahan pemuda yang dianggap sebagai bahan eksperimennya tersebut. Tidak lama kemudian, datang seorang pria bertopeng dan berkata, "Barangmu buruk sama seperti biasanya, Krupp. Sepertinya kamu kehabisan akal. Bagaimana kalau selanjutnya kita lakukan eksperimen padamu saja?" kata pria tersebut. "Ah, Tuan, tidak perlu sampai sejauh itu," kata Krupp. "Aku baru ingat, kita mendapatkan undangan mengikuti Ludi Herpastum di Mondstadt. Mungkin kita bisa memanen bahan baru di sana," kata Krupp lagi. Mendengar perkataan Krupp, pria bertopeng tersebut merasa senang dan setuju dengan usulan Krupp. Cerita berlanjut di sebuah pesta di Mondstadt yang begitu ramai. Di sana terdapat seorang pelayan laki-laki yang nampak begitu gugup dan berhati-hati membawa 2 buah gelas berisi anggur merah. Seorang pria berkata bahwa sebotol anggur tersebut harganya setara dengan salah satu rumahnya, sehingga membuat pelayan tersebut semakin gugup dan hampir terjatuh. "Hei, perhatikan langkah kakimu. Kamu sudah bukan pegawai baru lagi. Hati-hati sedikit. Aku tidak bisa membantumu kalau sampai kamu menabrak tamu atau menumpahkan anggur," kata seorang pelayan wanita di pesta tersebut. Tak lama kemudian, Diluc datang dan menyapa seluruh tamu undangan dan berkata, "Tamu dan sahabat terhormat, selamat datang di pesta ini. Untuk acara ini, aku khusus menyiapkan anggur almarhum ayahku yang telah disimpan selama 29 tahun. Aku harap para tamu-tamu guild terhormat atau para Knight of Favonius dapat menikmati malam yang indah ini bersama kami." Pria bertopeng dan Krupp pun datang dan berkata, "Lama tidak jumpa, Tuan Diluc. Pesta yang luar biasa megah dan indah," kata Krupp. "Aku ada urusan dengan kepala rumah ini, bawa dia padaku," lanjut pria bertopeng tersebut. Diluc pun menoleh dan berkata, "Tuan Krupp, sepertinya aku belum pernah bertemu dengan tamu terhormat ini." Kemudian Krupp meminta maaf karena belum pernah memperkenalkan tuannya tersebut dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan tuanku, Master Il Dottore." Kemudian Krupp menjelaskan bahwa Il Dottore adalah anggota dari The Eleven dan pahlawan yang mengalahkan Ursa the Drake. "Sungguh kehormatan bertemu dengan Anda," kata Diluc. Tak lama kemudian seorang uskup Knight of Favonius bernama Seamus datang dan berkata, "Tidak perlu merepotkan tuan rumah, Master Krupp. Akulah yang Anda cari. Tuan Dottore, aku juga merasa terhormat memilih Anda sebagai tamu kami," kata Seamus. Kemudian Seamus meminta izin kepada Diluc untuk mengajak Krupp dan Dottore pindah ke tempat yang lebih private untuk bicara agar tidak mengganggu tamu yang lain. Melihat hal tersebut, pelayan laki-laki yang gugup tadi merasa penasaran, kenapa seorang uskup berbicara sopan sekali kepada Dottore. Dan pelayan wanita menjelaskan kalau Dottore adalah orang yang mengalahkan Ursa the Drake, di mana Ursa the Drake sendiri adalah seekor naga yang telah menyerang Mondstadt selama bertahun-tahun. Diluc pun mengizinkan dengan syarat kecil, yaitu mengizinkan Diluc untuk mengikuti pertemuan tersebut. Di ruang pertemuan, Seamus memperkenalkan seorang quartermaster dari Knight of Favonius, yaitu Keia, dan meminta agar Keia diperkenankan untuk mengikuti pertemuan tersebut. "Tentu saja. Kalau begitu langsung saja kita mulai," kata Krupp. Di pertemuan ini, Krupp menjelaskan bahwa Fatui bermaksud untuk memperkuat pasukannya dan merekrut pemuda-pemuda dari Mondstadt untuk bergabung dengan Fatui dengan bersumpah untuk melindungi Mondstadt. Mendengar perkataan Krupp, Keia pun tidak habis pikir dan mempertanyakan kepada Krupp, kenapa Fatui sampai rela jauh-jauh ke Mondstadt untuk merekrut orang-orang Mondstadt. Padahal di tanah teritori Archon of Ice tentunya memiliki kandidat yang cocok. Krupp pun menjelaskan bahwa semua kota di tanah ini sudah setuju untuk menerima perlindungan dari Fatui, dan Krupp merasa sudah saatnya untuk membuat persetujuan resmi mengingat hubungan antara Mondstadt dan Fatui yang begitu baik.
Kemudian Keiya berkata bahwa Mondstadt adalah kota dengan populasi yang kecil dan Knights of Favonius pun mengalami kesulitan untuk merekrut anggotanya sendiri di Mondstadt karena orang-orang Mondstadt terlalu lemah dan tidak cukup pandai untuk bergabung. Kemudian Krupp pun berkata kepada Keiya untuk tidak perlu khawatir, asalkan memiliki iman kuat kepada The Seven, semua orang memiliki potensi, dan meyakinkan Keiya bahwa rakyat Mondstadt muda yang terpilih pasti akan menjadi prajurit yang berprestasi setelah mendapatkan pelatihan dari Fatui. Mendengar perkataan Krupp, Keiya pun berkata, "Jadi kalian bertekad merekrut, tidak peduli apapun hasil dari pertemuan ini." "Kami sama sekali tidak bermaksud demikian," kata Krupp. Kemudian Keiya bertanya kepada Siamus, "Bagaimana menurutmu, Uskup?" Mendengar hal tersebut, Siamus merasa harus mendiskusikan hal ini kepada Grandmaster terlebih dahulu. Namun, Krupp mengatakan bahwa tuannya si Dottore tidak dapat menunggu lagi. Diluc pun tiba-tiba memotong perdebatan tersebut. "Aku punya usul," kata Diluc. Karena Diluc merasa pertemuan ini tidak akan membuahkan hasil, maka Diluc menyarankan untuk kembali ke pesta dan mengajak mereka untuk minum segelas anggur terlebih dahulu sambil memikirkan solusinya. "Cih, tidak perlu. Kau dan anggurmu sama-sama membuatku muak," kata Dottore yang sedang marah. "Kalau begitu, maafkan jamuan kami yang begitu buruk," jawab Diluc. Dottore pun berjalan keluar dari ruang pertemuan bersama Krupp. Siamus berterima kasih kepada Diluc karena telah membantu mengulur waktu. Siamus juga bercerita kalau ia mendengar banyak hal buruk tentang Fatui. Anak-anak yang dibawa oleh Fatui tidak pernah kembali. Karena itu, Siamus berharap perekrutan ini tidak boleh sampai terjadi. Kalau saja kita lebih kuat, kita tidak perlu khawatir rakyat tak berdosa menjadi korban. Kematian ayahmu juga tidak akan sia-sia dan kamu tidak perlu meninggalkan Knights of Favonius, kata Siamus kepada Diluc. "Master sudah siap," kata seorang pelayan kepada Diluc. Diluc pun berkata, "Kalau begitu, mari kita nikmati anggur merah." Dottore keluar dari ruang pertemuan dengan kesal dan Krupp mencoba untuk menenangkan Dottore dengan meyakinkannya bahwa Krupp akan menekan Mondstadt sampai mereka menyetujuinya. "Sudah cukup waktuku terbuang olehmu, Krupp. Lakukan sesuatu sebelum kesabaranku habis," kata Dottore. Kemudian Keiya tiba-tiba muncul dan membuat Krupp terkejut. Keiya berkata kepada Krupp bahwa Uskup sedang memikirkan tawaran mereka asalkan persyaratannya bisa dipermudah dan memastikan orang-orang Mondstadt mendapat hadiah yang setimpal. Mendengar itu, Krupp merasa kalau pembicaraan ini membuahkan kemajuan. Kemudian Krupp pergi ke gudang bawah tanah dan melihat banyak sekali gentong-gentong anggur. Gudang anggur tersohor di Mondstadt. Aroma ini, bahkan gentong yang digunakan saja harum sekali, kata Krupp. Krupp bermaksud membawa semua gentong berisi anggur tersebut sebagai pelajaran karena Mondstadt telah menantang Fatui. Ketika Krupp sedang menyentuh gentong berisi anggur tersebut, tiba-tiba sebuah pisau menancap ke tangan kirinya dan melukai tangannya. Dan tiba-tiba Diluc muncul dengan mengenakan topeng. "Pengawal, tangkap pemuda ini," teriak Krupp. Pengawal langsung menyerang Diluc, namun Diluc langsung melemparkan pisau kepada pengawal tersebut sehingga pengawal tersebut terjatuh. "Sial, dasar tidak berguna," kata Krupp sambil berlari setelah mencabut pisau dari tangannya. Kemudian Diluc mengeluarkan rantai dan melemparkan ujung rantai kepada Krupp sampai mengikatnya. "Ah, lepaskan aku, kamu tidak tahu aku siapa," kata Krupp sambil merontah. "Ingat Anthony, anak yang berasal dari toko roti di Mondstadt," kata Diluc. "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan," kata Krupp. Diluc mencekik Krupp dan menjelaskan bahwa Fatui merekrut Anthony tahun lalu dan dia menghilang begitu saja. "Kalau ingatanmu kurang baik, aku bisa membantumu mengingatnya," ancam Diluc. Kemudian Krupp berkata kalau ia memiliki daftar nama petarung bayaran dan mengatakan akan memberitahu semuanya dan meminta Diluc untuk melepaskan cekikannya agar bisa berbicara. Krupp mengatakan kalau ia mengingat anak bernama Anthony itu. Anthony adalah anak yang sangat berbakat dan Dottore sangat menyukainya. Mendengar hal itu, Diluc mencekik Krupp dengan lebih kuat dan bertanya apa yang telah Dottore lakukan kepadanya. Saat Krupp akan mengatakan sesuatu tentang anak tersebut, tiba-tiba sesuatu yang tajam mengenai leher Krupp dan Krupp pun langsung tewas. Diluc berbalik dan ternyata ada Dottore di sana. "Sungguh sampah tak berguna," kata Dottore. Dottore pun berkata kalau pembocoran rahasia akan berakibat fatal dan kehilangan sampah seperti Krupp bisa mengantarkannya menemukan hal yang sangat menarik. Sungguh menarik vision di tanganmu itu," kata Dottore.
Sambil tersenyum, Dotore pun berkata, "Sampai di sini dulu kunjungan kali ini. Mungkin saja masa depanmu cukup menarik." Dan Dotore pun langsung pergi. Kemudian Diluc kembali ke pesta. Di sana ada Uskup, Siamus, dan Keia yang sudah menunggu. Siamus berkata kepada Diluc kalau Dotore tiba-tiba membatalkan permintaannya dan pergi begitu saja, tetapi sangat mencurigakan. Jadi Siamus dan Keia bermaksud membicarakan hal tersebut kepada Diluc. Aroma yang manis apa ini?" tanya Siamus. "Tidak apa-apa, hanya aroma anggur merah saja," kata Diluc. Siamus pun bersyukur karena kedamaian di Mondstadt saat ini bisa terjaga. Kemudian Keia bertanya kepada Diluc, apakah Diluc tidak apa-apa mengorbankan banyak anggur almarhum ayahnya hanya untuk memancing seekor tikus? "Asalkan bisa membersihkan kilang dari tikus-tikus kotor," jawab Diluc. Kemudian di perjalanan, Dotore berpapasan dengan seorang wanita dari Mondstadt yang memiliki vision juga sama seperti Diluc, yaitu Amber. Dotore melirik ke arah vision Amber. Di panel ini dijelaskan kalau vision atau juga disebut dengan mata dewa adalah sebuah bola kaca yang konon membuktikan bahwa dewa mendengar doa-doa orang yang memilikinya. Di kalangan penduduk Teyvat, banyak orang yang menganggap dirinya sangat istimewa karena mereka dianugerahi sebuah vision dan vision bisa membuat si pemilik menggunakan elemen dari dewa tersebut. Bahkan ada yang berkata kalau vision memberikan kesempatan kepada mereka untuk naik ke celestial dan menjadi dewa dan mengubah dunia. Dotore menganggap bahwa vision milik Diluc luar biasa menarik, jernih dan sempurna sama seperti kepandaiannya. Dotore merasa senang karena kedatangannya ke Mondstadt kali ini tidak sia-sia. Dotore berpikir kalau Krupp kali ini berhak mendapatkan pujian dan imbalan, tetapi ia baru ingat kalau Krupp baru saja dipanen. Nah, oke, jadi itulah tadi alur cerita dari manhwa Genshin Impact chapter pertama yang berjudul Anggur Merah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.